Selamat siang rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Idris dalam mempelajari atau pelajaran pijat akupresur ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pengisian lembar data klien akupresur level 2. Ya, langsung saja untuk mengisi lembar data klien akupresur level 2 adalah tujuannya adalah untuk mencatat seluruh data klien pada formulir pada data klien dari hasil pengamatan, hasil wawancara meliputi kondisi umum klien, kondisi khusus klien, kelaikan pemijatan, teknik manipulasi pijat, titik wajib akupresur, inform consent, jadwal terapi, dan umpan balik. Ini dilaksanakan dalam waktu 20 menit. Ya, nanti dalam melaksanakan pengamatan ini kita sambil mengamati klien bagaimana intonasi jawaban dari kata-katanya, kemudian raut wajahnya, dan bagaimana gerak-geriknya nanti sambil kita amati untuk menentukan bagaimana nanti menentukan kondisi klien dalam kondisi yin atau yang ya. Untuk kondisi yin, bila gejala ketidakseimbangan tubuh yang bersifat menurun, misalnya terlihat pucat, letih, lelah, lesu, dan menahan nyeri atau menahan sakit. Nah, itu dalam kategori kondisi yin. Kemudian untuk kategori kondisi yang, klien adalah gejala ketidakseimbangan tubuh yang bersifat berlebihan, misalnya terlihat gelisah, tegang, dan tidak bisa tidur tadi malam, atau terlihat merah pada wajahnya ya. Nah, kemudian kita juga mencatat hasil wawancara tentang kondisi khusus klien bila mana ditemukan hal-hal pada satu, wanita hamil muda trimester pertama ya, ini tidak dapat dipijat karena ini masuk kepada kontraindikasi. Kemudian menstruasi di hari pertama ya, ini juga masuk kepada kondisi khusus yang harus kita perhatikan ya. Kemudian yang kedua adalah bersifat umum, yaitu usia lanjut ya, atau kontraindikasi ini juga masuk ke dalam kondisi khusus yang harus kita perhatikan. Bahkan di kasus-kasus tertentu orang seperti ini tidak bisa kita lanjutkan untuk terapi pemijatan. Ya, kemudian menjelaskan kontraindikasi bagaimana klien tidak bisa kita pijat atau kita lanjutkan tindakan pemijatan karena kondisi-kondisi sebagai berikut. Misalnya satu, terlalu lapar. Nah, ini juga tidak bisa langsung kita pijat. Jadi kita arahkan dulu untuk sarapan atau makan gitu ya. Jadi setelah makan istirahat dulu 1 jam atau lebih, nanti baru bisa dilaksanakan pemijatan. Yang kedua adalah terlalu kenyang. Ini pun tidak boleh langsung dipijat karena masih dalam keadaan penuh dan masih dalam kondisi mencerna atau pencernaannya sedang mengalami bekerja ya. Jadi nanti kalau dipijat dia akan merasa mual dan bahkan muntah. Jadi diharapkan untuk orang yang baru saja makan dan mengalami kenyang itu diistirahatkan dulu selama 1 jam atau lebih, baru kemudian boleh dilaksanakan pemijatan. Kemudian yang ketiga adalah emosional tidak stabil. Jadi dia dalam keadaan gelisah, dalam keadaan marah, dalam keadaan terburu-buru dan lain sebagainya. Ini juga tidak berfaedah bila langsung dipijat. Jadi bila ada hal-hal seperti ini, tentu saja ini masuk kepada kontraindikasi yang tidak boleh dilangsungkan pemijatan. Kemudian yang keempat, terdapat kanker atau benjolan. Nah, kita tanyakan nih kepada klien apa dia mengalami kanker atau ada benjolan pada tubuhnya yang memang pada stadium lanjut ini tidak boleh dipijat ya. Jadi kita harus hentikan atau kita tidak melanjutkan tindakan pemijatan. Yang kelima adalah klien pada kondisi pasca operasi transplantasi organ ya. Ini pun misalnya pencangkokan ginjal setelah operasi usus buntu dan lain sebagainya yang bisa mengakibatkan adalah kontraindikasi, dan ini pun tidak boleh atau tidak dilaksanakan pemijatan. Kemudian bagi wanita misalnya hamil muda trimester pertama, jadi ini juga tidak boleh dipijat. Nanti dia akan mengalami keguguran misalnya. Kemudian ada luka terbuka yang tidak memungkinkan untuk kita pijat pada bagian-bagian tubuh tertentu, ini pun kita tidak pijat ya. Kemudian terdapat sakit menular, nah ini pun kita
harus berhati-hati, sebaiknya kita tolak saja untuk berobat kepada yang lebih kompeten. Ya, kemudian selanjutnya adalah menjelaskan tujuan pengisian informed consent, yaitu sebagai permohonan izin atau pelimpahan kepercayaan dari klien untuk melakukan pemijatan. Jadi gunanya informed consent adalah untuk atau sebagai permohonan izin kita sebagai terapis, kemudian klien melimpahkan kepercayaan kepada kita untuk melakukan pemijatan. Ya, kemudian memeriksa tanda tangan klien di formulir informed consent sebagai bukti pemberian izin atau pelimpahan tadi. Ya, jadi dipastikan bahwa ditandatangani oleh klien tersebut. Jadi jangan sampai kosong ya pada form tanda tangan klien. Kemudian adalah menuliskan pilihan tindakan manipulasi pijat akupresur ya. Pada ini adalah dasarnya dari penentuan yin dan yang. Bila klien dalam keadaan yin, maka ditonifikasi atau dikuatkan. Kemudian pada klien yang dalam kondisi yang, maka disedasi atau direlaksasi atau dilemahkan. Ya. Dan lanjut kepada pengisian form ya. Di sini terdapat form dua lembar form yang harus kita isi dan kita lengkapi lengkap bersama beserta tanda tangan klien tersebut. Ya, kita langsung saja kita pertanyakan sambil kita bertanya, sambil kita mengadakan wawancara ini kita dibarengi dengan pengamatan ya. Kita mengamati bagaimana gerak-gerik klien, bagaimana raut wajah klien, bagaimana intonasi suara klien ya, itu kita harus perhatikan. Ini nanti untuk menentukan klien ini dalam kondisi yin atau yang. Bisa dari sana melakukan pengamatan selain daripada mengisi atau mempertanyakan pada pertanyaan berikut ini. Ya, langsung saja namanya kita tanyakan ya, misalnya namanya Pak Ngatimin, kita tulis namanya, kemudian pekerjaannya, kemudian umur 35 tahun misalnya, kemudian jenis kelamin kita tulis, dan alamat rumah ini untuk sebagai identitas klien kita. Kemudian setelah itu kita lanjut pada pertanyaan di bawah. Pada poin A terdapat kondisi umum klien yin atau yang. Ini nanti kita akan tentukan kemudian setelah kita wawancara ya. Maka kita langsung masuk kepada poin B, yaitu kondisi klien ya. Untuk pertanyaan pertama adalah apakah klien menggunakan alat pacu jantung? Kalau tidak, maka kita lingkari tidak. Apakah klien dalam keadaan terlalu haus, terlalu lapar, atau kekenyangan? Kalau dia bilang tidak, maka kita lingkari tidak. Kemudian yang ketiga adalah apakah klien dalam keadaan kelelahan, terlalu capek, atau lain-lain? Kalau dia bilang tidak, maka kita jawab tidak. Apakah klien sudah tidak tidur selama 1 hari ini? Kalau tidak, maka kita lingkari yang tidak. Kemudian apakah klien baru saja beraktivitas fisik yang berat? Kalau tidak, maka kita lingkari tidak. Apakah klien baru saja berjalan jauh? Kalau iya, kalau dia jawab tidak, maka kita lingkari tidak. Apakah klien dalam keadaan marah atau emosi tinggi? Kalau tidak, maka kita lingkari tidak. Apakah klien baru saja berhubungan badan? Kalau tidak, maka kita lingkari ya. Kemudian apakah klien sedang dalam keadaan demam? Kalau tidak, maka kita lingkari tidak. Kemudian apakah klien sedang hamil ya, untuk ibu-ibu di triwulan pertama, ini hamil pertama ya. Ini kalau dia jawab tidak, maka kita lingkari tidak. Bila klien sedang hamil lebih dari 3 bulan, apakah kehamilan klien tidak stabil? Nah, ini mungkin ada masalah pada kehamilan ya di 3 bulan pertama. Kalau dia jawab tidak, maka kita lingkari tidak, dan ini bisa dipijat ya dengan hati-hati. Kemudian 12, apakah klien dalam 3 bulan terakhir baru saja melahirkan dengan pendarahan hebat? Ya, kalau tidak, maka kita lingkari tidak. Kemudian apakah klien sedang mengalami diare? Kalau tidak, maka kita lingkari tidak. Apakah bentuk otot klien telah rusak? Nah, ini dari pengamatan kita ya, kalau kita lihat kalau memang tidak ada masalah, maka kita lingkari tidak. Kemudian apakah klien sedang berkeringat hebat? Nah, ini juga dari penglihatan kita, kalau tidak, maka kita lingkari tidak. Kemudian apakah klien dalam keadaan mabuk? Nah, kita bisa melihat ya antara kita membedakan mabuk atau tidak. Kalau tidak, maka kita lingkari tidak. Kemudian apakah klien baru saja menjalani bedah penggantian organ? Nah, itu kita tanyakan apakah
klien selesai pada pencakupan ginjal, operasi usus buntu dan lain-lain. Kalau tidak maka kita lingkari tidak. Kemudian apakah klien dalam keadaan mual, kembung dan keempat alat gerak mengalami dingin ya. Kalau tidak maka kita lingkari tidak. Kemudian apakah klien telah memahami tentang akupresur? Nah ini biasanya iya ya. Sebelum dia datang kepada kita dia terlebih dahulu bisa saja browsing atau bertanya ke sana kemari untuk bertanya mengenai akupresur ini. Kalau memang dia jawab iya maka kita lingkari iya. Kemudian apakah diperlukan tindakan tertentu pada klien sebelum klien dipijat? Nah ini kalau nggak ada masalah apa-apa tentu saja tidak ada diperlukan tindakan lain-lain ya, maka kita lingkari tidak. Bila iya apakah itu? Nah ini juga kita kosongkan saja gitu ya. Kemudian kita memasuki kepada poin C, yaitu kelaikan klien untuk dipijat. Maka dari hasil wawancara dan pertanyaan-pertanyaan kita tadi, banyak kan kita simpulkan bahwa klien ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Maka dari itu, dari data klien di atas, apakah klien layak untuk dipijat? Maka kita jawab, kita lingkari iya ya. Nah dari pengamatan kita dari awal sampai pertanyaan terakhir ini, kita dapat menyimpulkan bahwa klien kita dalam keadaan yin atau yang. Nggak saja ya untuk Pak Ngatimin ini kita nyatakan dalam keadaan yin, misalnya terlihat agak letih, pucat dan agak intonasi agak kurang ya, maka kita lingkari yin gitu. Kita sudah menentukan klien kita dalam keadaan yin. Langsung kita kepada lembar kedua ya. Kemudian pada poin D adalah teknik manipulasi pijat di sedasi atau tonifikasi. Karena tadi kita sudah menentukan bahwa Pak Ngatimin atau klien kita ini dalam keadaan yin, maka kita tonifikasi atau kita kuatkan ya, kita lingkari tonifikasi. Ini jangan sampai lupa, ini harus diisi ya, atau harus dilingkari salah satu. Kemudian sebagai rencana terapi maka kita isi titik-titik wajib sebagai standar SOP yang sudah ditentukan akupresur. Ini kita isi lengkap semua jalur-jalur meridian sampai kepada ren dan tu ya. Kemudian poin F adalah menentukan jadwal terapi berikut ya. Terapi berikutnya kapan kita, karena tadi kita sudah tentukan Pak Ngatimin ini dalam keadaan yin, kemudian teknik manipulasi atau rangsangannya kita tonifikasi, maka dia adalah terapi 1 kali seminggu ya, ya untuk yin. Nah kalau untuk yang, bila nanti tadi kita tentukan yang, maka dia bisa diterapi 2 kali dalam seminggu ya. Itu adalah ketentuan untuk menjadwalkan kembali kapan klien ini kembali kepada kita. Kemudian masuk ke poin G, yaitu persetujuan tindakan atau informed consent. Ini harus diisi ya. Bersama ini saya nama ya, kita tuliskan ya nama klien yaitu Pak Ngatimin. Kemudian menyatakan diri dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia diterapi untuk relaksasi tubuh ya. Jadi nanti kita kuatkan atau kita tonifikasi karena Pak Ngatimin ini dalam keadaan yin ya. Kemudian kita coret yang tidak perlu. Kemudian kita persilakan untuk menandatangani info consent ini kepada klien yaitu Pak Ngatimin. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pemijatan ya, langsung kita mengadakan pemijatan. Selama proses pemijatan kemudian anggaplah sudah selesai, kemudian kita kembali kepada form ini, kita masuk ke poin H, yaitu umpan balik klien. Nah, umpan balik klien adalah satu, kesan klien setelah dipijat apa, kita tanyakan ya. Kalau dia jawab mungkin lebih bugar, lebih segar, atau merasa tidak sakit lagi, atau merasa lebih segar, maka kita tulis lebih bugar. Kemudian yang kedua kita tanyakan apakah klien di lain waktu bersedia untuk diterapi kembali. Kalau dia jawab ya, maka kita lingkari iya. Kemudian yang ketiga, apakah klien telah memahami faedah dari pijat akupresur ya, dari penjelasan kita selama pemijatan kita jelaskan. Tentu saja nanti kita jawab dia ya gitu ya. Dia telah memahami faedah atau manfaat daripada pijat akupresur.
Dan yang keempat, apakah klien mau merekomendasikan terapis ke koleganya? Kalau dia jawab ya, maka kita lingkari ya. Kemudian kita tanya siapa yang akan rekomendasikan. Misalnya dia jawab Pak Tugirin misalnya, maka kita tulis Pak Tugirin. Kemudian kita catat alamatnya juga dan nomor handphonenya. Nah, kemudian terakhir kita menandatangani info consent ini sebagai pelengkap bahwa sudah terjadi kesepakatan dan tindakan pemijatan. Kemudian kita sebelahnya kita tulis tanggal dan waktu ya. Ya demikianlah pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai berjumpa kembali pada pelajaran berikutnya. Selamat siang.